kelas sekolah minggu. Gimana kabarnya? Hari ini, yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kakak minta adik-adik semua sikap doa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kiranya Tuhan bukakan hati, pikiran, hidup kami, agar firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami meluaskan hati kami untuk Roh Kudus-Mu bekerja. Kalau ada kuasa iblis yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Yesus, keluar. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama ya dari kebenaran firman Tuhan. Kakak mau nanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira siapa di sini adik-adik yang pernah merasa minder sama kekurangan yang dia punya? Mungkin, Kak, aku orangnya ceroboh, gampang banget ngelakuin kesalahan. Atau mungkin, Kak, aku nggak pinter-pinter amat orangnya, dibandingin saudara-saudaraku aku nggak pinter. Atau mungkin adik-adik merasa, Kak, coba aku dari keluarga yang berada, aku dari keluarga yang punya semuanya, aku pasti gak akan kayak gini hidupnya. Kak, aku gak suka deh orang tua aku beda dari orang tua temanku. Ada yang pernah mikir kayak gitu? Kakak berharap kita harus belajar bersyukur atas segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu gak pernah salah adik-adik. Tuhan kasih kita orang tua yang terbaik, Tuhan kasih kita hidup yang terbaik. Di tengah segala keterbatasan kita, Tuhan tuh sanggup mengubahkan semua yang tidak baik menjadi baik. Jadi kita mau belajar nih adik-adik sama-sama ya. Hari ini dalam firman Tuhan adalah tentang judulnya God is in control for your life. Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Kita belajar dari firman Tuhan, banyak loh adik-adik yang keadaan keluarganya itu gak oke. Tapi Tuhan sanggup mengubah orang ini, pribadi ini menjadi seseorang yang berharga. Menjadi seseorang yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Lalu ada juga orang yang penuh keterbatasan, minder, ngerasa gak bisa apa-apa, dia paling kecil. Tapi Tuhan sanggup memakai dia menjadi orang juga yang luar biasa. Buka Alkitabnya ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat ya adik-adik, apapun keadaanmu, apapun keterbatasanmu, bagaimanapun kondisi orang tuamu, mungkin kamu merasa kondisi keluargamu tidak ideal, kondisi keluargamu nggak oke, nggak seperti yang kamu harapkan, nggak seperti yang kamu lihat ada di antara teman-temanmu. Atau mungkin adik-adik, ya keluarga saya baik kok Kak, nggak ada masalah. Mungkin adik-adik kenal seseorang yang keluarganya, orang tuanya bercerai, sehingga teman adik-adik ini merasa, kalau ibarat sekarang bahasanya broken home. Adik-adik punya kenalan seperti itu, punya teman sekolah seperti itu, sehingga dia merasa aku hancur. Nah adik-adik harus membagikan firman ini kepada teman adik-adik agar menjadi berkat. Bahwa kondisi kita, keterbatasan kita tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk membuat masa depanmu menjadi masa depan yang indah dan penuh harapan. Seperti yang tadi kita sudah baca dalam kitab Amsal. Nah, dan yang satu lagi adik-adik, janji Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan adik-adik. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Bukan rancangan yang, kalau bahasa orang sekarang, emang nasibnya apes, emang nasibnya sial. Gak ada adik-adik. Rancangan Tuhan, rancangan penuh harapan. Masa depan yang Tuhan berikan, masa depan yang terbaik. Jadi buat anak Tuhan, adik-adik, tidak ada istilah hidup saya apes, hidup saya tidak beruntung. Tidak ada ya adik-adik, karena keberuntungan semua dari Tuhan. Di dalam Alkitab yang kalau adik-adik mau tahu, ini ada contoh, ada banyak sebenarnya, tapi kakak akan memilihkan 3 orang yang menurut kakak ini sangat luar biasa dan mereka, kehidupan mereka menjadi berkat secara pribadi buat kehidupan kakak.
Makanya adik-adik, kakak mau bagikan cerita ini kepada adik-adik sekalian. Yang pertama adalah tentang Raja Daud. Adik-adik pasti udah hafal deh Raja Daud, udah di luar kepala ya semuanya. Raja Daud itu siapa, raja keberapa, bagaimana kisah pemilihannya. Tapi yang kakak mau bagikan hari ini adalah mengenai bagaimana hidup Daud. Sebenarnya juga orang yang tidak dianggap loh adik-adik. Gak nyangka kan? Yang adik-adik tahu kan Raja Daud orang yang hebat, yang dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya dibalik itu adik-adik, Raja Daud adalah orang yang tidak dianggap oleh ayahnya. Kenapa kakak bisa bilang kayak gitu? Yuk kita boleh buka di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Kakak akan bacakan secara singkat ya adik-adik. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Allah, tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Adik-adik, di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 6-13, bahwa Samuel datang ke rumah papanya Daud, namanya Isai. Di situ Daud punya beberapa orang kakak-kakak. Daud itu anak paling kecil. Ketika Samuel bilang, saya mau ke rumah kamu, mau mempersembahkan korban. Panggil semua anak-anakmu, semua diurapi sama si Samuel. Biasalah ya kalau adik-adik, kalau punya kenalan mama papa datang ke rumah sebelum pandemi ya, mau pastikan mama papa bilang, ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua. Nah, Samuel dikenalin, ini anak saya yang pertama, Eliab. Samuel lihat, wih keren ya, tinggi, badannya bagus, pantesan Tuhan mengurapin dia jadi raja. Ternyata Tuhan bilang, bukan dia yang mau saya urapi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kemudian anak keduanya disuruh lewat, anak ketiganya disuruh lewat, sampai yang terakhir yang ada di situ semua disuruh lewat, dikenalin maksudnya. Tapi Samuel bilang, gak ada, semua ini gak diurapi Tuhan, semua ini gak dipilih sama Tuhan. Coba adik-adik lihat, kalau memang Isai menganggap Daud, Isai itu menghargai Daud, pasti dari awal ketika Samuel datang ke rumahnya, Isai ingat dong, anak saya satu lagi ada di padang, lagi ngembalain kambing domba. Dia akan suruh pelayan-pelayannya panggil anak saya. Kayak misalnya adik-adik lagi main, ada tamu di rumah adik-adik. Mama papa pasti bakal bilang kan, ayo sini pulang dulu. Nih ada teman mama, pasti dipanggil. Si Daud ini enggak adik-adik, sampai Samuel sendiri yang bilang, apa cuma ini anak-anakmu? Ada lagi enggak anak kamu yang lain? Terus baru deh Isai bilang, ada sih satu lagi, tapi lagi di padang ngembalain kambing domba. Baru Samuel bilang, coba panggil. Kita nggak akan duduk makan sampai kalau dia belum sampai ke sini. Bahasa sehari-harinya kayak gitu ya adik-adik. Setelah dipanggil, baru Tuhan bilang, inilah dia, urapi dia. Kalau adik-adik mungkin pernah merasa, mama papa pilih kasih. Yang lebih disayang itu adik saya. Yang lebih disayang itu kakak saya. Yang lebih disayang tuh, macem-macem deh adik-adik mungkin. Adik-adik merasa saya anak yang gak terlalu dipeduliin. Tapi adik-adik, itu semua tidak benar. Tuhan melihat, Tuhan mempedulikan orang tua kalian sama sayangnya.
Tapi poin kakak hari ini adalah Daud yang gak dianggap Tuhan pilih menjadi seorang raja. Lalu poin yang kedua adik-adik, badannya Daud itu kecil loh. Jangan adik-adik kira karena dia menang melawan Goliat, dia itu orang yang keker, orang yang hebat. Enggak adik-adik, badannya kecil, kemerah-merahan. Lalu di pasal yang berikutnya, nanti kalau adik-adik bisa baca ya di rumah, itu terlihat ketika Saul mau kasih baju perang adik-adik tahu ya zaman dulu itu dari besi, ada ketopong, ada baju besi, ada apa, baju zirah. Saul kasih, nih Daud pakai ya, buat kamu melawan Goliat. Sama Daud itu bajunya itu kegedean adik-adik, karena dari besi, baju zirah, berat, sampai Daud itu nggak bisa jalan. Akhirnya Daud bilang, aku nggak usah pakai ini. Nggak bisa dipakai. Berarti terbukti badannya Daud itu bukan badan seorang pahlawan yang tinggi besar. Kalau adik-adik pernah lihat tentara, syarat jadi tentara itu kan harus tinggi sekian, tegap, badannya mungkin berotot. Daud nggak kayak gitu adik-adik. Daud punya keterbatasan. Jadi ini sudah lihat ya adik-adik bahwa ada beberapa keterbatasan yang Daud dimiliki. Meskipun dia akhirnya menjadi raja. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tadi apa adik-adik? Coba diulangi ya. Keterbatasan Daud apa? 1. Daud gak dianggap sama papanya. Bahkan Daud pernah bilang menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Lah orang kalau gembalain kambing domba kan kalau emang dipercaya banyak dong kambing dombanya. Masa cuma 2-3 ekor? Lalu yang kedua, keterbatasan Daud dari segi fisiknya. Fisiknya bukan fisik yang baik. Bukan fisik sebagai seorang tentara. Badannya kecil, masih kemerah-merahan. Pakai baju perang aja dia nggak bisa, nggak kegedean baju perangnya sampai nggak bisa jalan. Selanjutnya contoh yang berikutnya adalah namanya Gideon. Gideon itu salah seorang hakim di Israel. Jadi sebelum zaman raja-raja, ada Raja Saul, Raja Daud dan sebagainya, bangsa Israel dipimpin oleh hakim, berbagai macam hakim. Salah satunya adalah Gideon. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14-16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Adik-adik di sini jelas ya pengakuan dari Gideon. Jadi Gideon ini dia termasuk suku Manasye. Nah, di suku Manasye kaum keluarganya itu paling kecil. Dan di antara kaum keluarganya Gideon itu orang paling muda. Jadi suku, kemudian kaum keluarga, dan dia yang paling kecil di antara keluarganya. Jadi benar-benar orang yang mungkin gak dianggap. Benar-benar Gideon bilang, Tuhan gak salah pilih saya. Saya ini orang yang gak ada apa-apanya loh dibanding kaum keluarga saya. Keluarga saya mungkin di situ ada yang keluarga pejabat, ada keluarga tentara, ada keluarga lain-lain. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku pilih kamu. Dan aku akan menyertai engkau. Dan adik-adik lihat, kita akan baca tetap masih dalam Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 34-35. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Semua suku-suku lain dikirim akhirnya mengikuti Gideon. Seseorang yang paling muda di antara keluarganya, yang bahkan keluarganya pun masuk paling kecil di antara seluruh suku Manasye. Tapi akhirnya orang-orang lain mengikuti Gideon. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan menyertai Gideon. Jadi tidak ada alasan keterbatasan kita menghalangi masa depan kita. Tidak ada alasan kekurangan kita, mindernya kita menghalangi Tuhan bekerja, memakai kita menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Asal serahkan hidupmu kepada Tuhan. Adik-adik percaya kepada Tuhan,
minta Tuhan menuntun hidupmu. Caranya gimana? Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Berdoa. Kak, aku berdoa sehari 5 kali. Pagi bangun tidur berdoa, makan 3 kali berdoa, malam mau tidur berdoa. 5 kali kan Kak berdoa sehari. Adik-adik, doa itu bukan tentang berapa kali adik-adik berdoa. Bukan tentang jumlah, bukan tentang lomba banyak-banyakan 100 kali berdoa dalam sehari. Bukan adik-adik. Berdoa itu adalah adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu? Cerita sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, masalahmu? Mungkin kamu gak bisa cerita ke orang tua, kamu gak bisa cerita ke saudara, kamu gak bisa cerita ke teman. Cerita sama Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik baca firman Tuhan. Walaupun kamu gak ngerti firman Tuhan, baca. Roh Kudus yang akan membukakan adik-adik untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Melalui firman ini adik-adik, engkau akan diajar sama Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Tuhan akan bukakan, Tuhan akan berikan hikmat. Ingat, Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Yang terakhir adik-adik, kakak gak akan baca, gak akan buka Alkitabnya, tapi adalah seorang perempuan yang bernama Esther. Ada satu kitab tuh adik-adik boleh baca di Alkitab, kitab Esther. Adik-adik mungkin pernah dengar seorang ratu yang sangat cantik. Tapi tahukah adik-adik bahwa Esther punya kisah hidup juga yang tidak baik. Tidak baik, yang sedih. Esther itu yatim piatu loh adik-adik. Tahu yatim piatu? Yatim piatu itu gak punya papa, gak punya mama. Karena bangsa Israel sempat dulu diserang, orang tua Esther meninggal. Kemungkinan karena perang, kemungkinan terbunuh. Esther gak punya orang tua. Dia diasuh sama pamannya. Tapi karena Esther belajar taat, Esther belajar dengar-dengaran, dan kakak yakin Esther setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidup Esther. Walaupun dia seorang perempuan, adik-adik mungkin suka denger ya, perempuan mah nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Perempuan mah udah gak usah ngomong. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu adik-adik. Tapi di mata Tuhan, laki-laki, perempuan, semua berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sanggup memakai, baik laki-laki maupun perempuan, semua Tuhan bisa pakai menjadi alatnya Tuhan. Jadi buat yang perempuan, kalau kamu punya mimpi yang tinggi, kamu yang punya mimpi yang besar, kamu ingin belajar banyak. Kalau ada orang yang pernah ngomong ke kamu, perempuan mau ujung-ujungnya di dapur, gak usah sekolah tinggi-tinggi. Jangan dengerin ya adik-adik ya. Kalau kata pepatah, taruhkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena Tuhan akan pakai semua, seperti Tuhan pakai Esther. Walaupun dia seorang perempuan adik-adik, tapi akhirnya melalui kehidupan Esther, dia menjadi seorang ratu. Dia menyelamatkan bangsanya. Tadinya ada seorang yang jahat yang mau membunuh bangsanya, tapi lewat hidupnya Esther, bangsanya selamat. Adik-adik boleh baca detailnya dalam Alkitab ya. Buka Alkitabnya dalam kitab Esther, itu seru ceritanya. Boleh baca dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir. Tidak ada keterbatasan, tidak ada kekurangan, tidak ada masalah yang dapat menghalangi rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidupmu. Tapi adik-adik jangan lupa, serahkan hidupmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan cuma main game. Masa depan saya kan indah, saya main game aja lah kak. No adik-adik. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Itu prinsip firman Tuhan. Bekerja dan berdoa. Kerjakan yang terbaik yang kamu bisa. Lakukan yang terbaik yang kamu mampu. Belajar yang terbaik yang kamu mampu. Dan selebihnya berdoa, serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang memberkati seluruh hasil usahamu. Maka masa depanmu akan indah. Terakhir adik-adik kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Ya, dibuka ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah tahu adik-adik? Mungkin terlihat hanya sebuah kayu yang tipis, tapi kayu itu ketika dilepaskan oleh seorang pahlawan, adik-adik pernah lihat ya, mana tarik, ketika dilepaskan, dia bisa menembus
sampai kepada targetnya. Demikian hidup kita adik-adik. Pahlawannya siapa ya Kak? Pahlawannya adalah Tuhan. Hidup adik-adik seperti anak panah. Tuhan yang akan menaruhkan ke tempat tujuan yang indah. Ketika dilepaskan, adik-adik akan sampai kepada masa depan yang indah. Masa depan yang Tuhan tetapkan yang terbaik. Pesan kakak hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan memegang kendali atas hidupmu. Tuhan sanggup mengubah keadaan yang tidak baik. Tuhan sanggup mengubah keterbatasanmu. Seperti mungkin kalian tadi di awal kita sudah sama-sama merefleksikan. Kak, aku bukan orang yang pintar. Kak, aku bukan orang yang cepat dalam menangkap sesuatu. Kak, aku orang yang ceroboh. Kak, dibandingin kakak atau adekku, aku bukan orang yang oke. Kak, orang tua aku gak sayang sama aku. Mungkin adik-adik ada yang pernah merasa seperti itu. Walaupun kakak rasa gak mungkin. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Kalian mungkin ngerasa juga, Kak, aku punya temen loh Kak, temenku kasihan, orang tuanya udah berpisah. Dia sekarang mau mulai melakukan hal-hal yang gak baik untuk melupakan masalahnya. Melupakan masalah dengan hal yang tidak baik itu tidak akan pernah bisa adik-adik. Yang ada hidupnya udah hancur, makin hancur. Satu-satunya cara untuk mengubahkan keadaan kalian adalah dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hidup kita adik-adik ada di dalam tangannya Tuhan. Dan ketika Tuhan menggenggam hidup kita aman. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi kan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kemurahan, untuk setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yang masih muda ini Tuhan, kami mau belajar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu, karena kami percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kami. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup mengubahkan keterbatasan kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Dan rencana Tuhan, rencana yang terbaik, masa depan yang Tuhan sediakan adalah masa depan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia, dalam berdoa, dalam membaca kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dalam firman Tuhan berikutnya. Bye-bye.